Ya, assalamualaikum. Di akhir jelang menjelang akhir tahun 2020, eh, saya banyak berpikir tentang mengapa saya memilih tagline. Udah lama sebenarnya, dari sejak buku saya pertama itu udah sering saya tuliskan, eh, puisi itu nutrisi. Bahkan podcast saya juga dengan judul itu, puisi itu nutrisi. Memang saat itu saya berpikir bahwa puisi itu seperti asupan buat jiwa. Eh, di beberapa hari ini saya berpikir tentang pola hubungan antara jiwa dengan tubuh kita yang ternyata memang sama-sama membutuhkan asupan yang sehat. Saya menuliskan satu puisi, saya bacakan dulu saja. Judulnya Perjamuan Makan Malam. Tersadar betapa makan malam bersama adalah kelas rohani, bahwa saat itu adalah pertemuan antara kebutuhan tubuh juga jiwa untuk tumbuh, bahwa dalam setiap suapnya ada asupan kaya rasa, bahwa dalam setiap ucap cakap ada kata kaya makna. Bagaimana almond yang nengrat itu kaku dengan rasa gurih yang menyendiri. Bagaimana mete yang tetap elegan dengan mandiri melahirkan minyaknya sendiri. Juga kacang tanah yang kampungan tapi rakyat mudah berbaur dengan semua rasa. Lidah dan otak berlonjakan, termanjakan. Tersadar betapa sering lalai atas kebutuhan, berdalih memberi apa yang orang lain butuhkan. Padahal di ujung hati ada pengakuan, ini semua tentang diri. Seolah sibuk berbagi, sejatinya sibuk mengisi bejana hati sendiri. Seperti makanan yang tersaji, seolah tanpa pilihan, dinikmati tanpa peduli. Mengapa bukan makanan pilihan sesuai kebutuhan tubuh? Seperti percakapan, mengapa tak pilih tema sesuai kebutuhan jiwa? Mungkin di setiap percakapan ada proses memaksa, memasak makna. Ada adukan emosi, ada taburan saran, ada bakaran hasrat. Pada akhirnya semua harus diendapkan dalam renung sendiri di jelang tidur. Temanggung 30 Desember 2020 kemarin. Ya, suasana isi kepala saya di beberapa hari ini memang di sekitaran itu. Betapa ternyata tubuh kita itu seringkali mendapatkan asupan makanan dan minuman yang hanya diinginkan oleh kita tanpa mempertimbangkan kebutuhan tubuh kita. Mungkin ini setelah di usia seperti ini kan kita biasa lah mulai berpikir tentang makanan mana yang sehat, makanan mana yang tidak sehat. Atau ketika kita check up ke dokter ketahuan ada beberapa kondisi tubuh kita yang mulai mengkhawatirkan. Seperti sebuah cerita seorang teman ketika dia pernah sakit keras gitu ya, sampai ke beberapa dokter, bahkan 5 dokter kalau saya, artinya banyak seorang teman yang dokter dan tidak mendapatkan solusi atas kesehatan. Akhirnya dia tersadar bahwa ternyata problemnya ada di pikiran, karena saat itu dia sedang, lalu dia mendapatkan penjelasan bahwa ternyata otak kita itu membagi
kebutuhan tubuh kita. Seperti saat dia stres, saat kita stres, maka otak kita ini akan memberikan perintah menahan beberapa proses bisnis tubuh kita gitu, secara fisik untuk konsentrasi kepada jiwa kita gitu. Karena jiwa kita membutuhkan asupan, maka otak kita ini memberikan energi yang lebih kepada kebutuhan jiwa kita ini. Lalu dia dengan menahan beberapa proses bisnis dalam tubuh kita. Nah, efeknya adalah tubuh kita jadi tidak sehat. Terlebih lambung katanya. Lambung ini termasuk bagian tubuh kita yang sensitif terhadap pikiran kita. Yang jika ada lubang kecil di sana, atau mungkin fungsi tubuh lambung itu ada yang masalah, dia kemana-mana, penyakit itu akan kemana. Nah, ini menarik, skema ini menyadarkan saya atas selama ini saya berpikir bahwa bagaimana jiwa kita ini sehat, bagaimana jiwa kita ini sehat, bagaimana saya jadikan puisi sebagai nutrisi gitu. Tapi ternyata kelengkapan dari paket ini sebenarnya tidak sekedar isi kepala kita yang kita jaga, perasaan kita yang kita jaga tetap bahagia, namun ternyata asupan atas tubuh kita juga perlu kita jaga. Karena kebetulan saya juga belum lama mendengarkan podcastnya si Rapot itu ya, cerita tentang bagaimana mindful itu apa bahasanya itu, ketika dengan kesadaran penuh kita itu makan dengan kesadaran penuh, katanya itu membuat makanan lebih ternikmati. Makanya dalam puisi saya tadi ada satu bait yang saya menceritakan tentang beberapa jenis makanan. Ini sebenarnya satu saja gitu ya, cerita tentang jenis kacang-kacangan gitu ya. Kacang-kacangan itu kan ada almond yang paling tinggi, paling mahal gitu ya. Seolah-olah itu kalau kita lihat karakternya dia ningrat gitu ya, ningrat yang dia kaku. Katanya begitu kata teman saya yang suka masak, almond ini ketika dicampur dengan masakan apapun, dia itu angkuh gitu. Jadi dia itu tidak mudah bergabung dengan rasa lain, sehingga ketika kita makan makanan dengan unsur almond di sana, pasti rasa almondnya itu masih terasa betul, karena dia memang angkuh, dia ningrat. Lalu di bawahnya lagi mete yang agak sedikit ningrat juga, tapi kelebihan mete ini adalah dia mandiri. Jadi dia itu katanya memproduksi minyaknya sendiri, sehingga ketika kita masak satu kue atau satu makanan dengan membubuhkan mete, maka kita tidak perlu menambahkan atau minyak yang kita tambahkan dalam itu akan lebih sedikit, karena dia sebenarnya sudah berkeringat sendiri. Dia mandiri, mete ini mandiri, dia ningrat tapi mandiri. Lalu yang terakhir kacang tanah ini merakyat. Yang saya tulis di situ kacang tanah yang kampungan dan merakyat. Dia berbaur dengan semua rasa. Kelebihan kacang tanah adalah dia bisa berbaur dengan rasa yang lain, sehingga ngeblend. Ini contoh ya, tiga jenis kacang-kacangan saja kalau kita pahami karakternya, ini luar biasa. Nanti baru kita bahas tentang seberapa pengaruhnya dia bagi tubuh kita, seberapa jahat atau baik untuk tubuh kita. Dan saya menikmati sekali beberapa hari ini dengan pikiran-pikiran ini, karena saya terpikir tagline saya sudah beberapa tahun lalu saya sering ungkapkan tentang puisi itu nutrisi, kok ternyata klik gitu. Oh iya, ternyata puisi ini nutrisi. Dan salah satu mimpi saya untuk membangun satu ruang bincang dengan mungkin tempat makan atau ngopi gitu, ruang bincang suatu saat mungkin masa pensiun saya pengen bikin seperti itu. Dan ternyata ini nyambung. Saya membayangkan tentang sebuah tempat makan dan minum yang menyediakan menu sajian yang sehat jiwa dan raga. Jadi, secara jiwa nyaman gitu, karena mereka nongkrong itu pasti pengen senang. Nongkrong itu pasti senang. Kebayang gak sih kita nongkrong senang ngobrol sama teman, secara jiwa itu sangat menyehatkan. Namun yang kita konsumsi sambil ngobrol itu misalnya gorengan dengan minyak jenuh ya misalnya, atau minuman bersoda gitu. Dan akhirnya tidak sehat bagi tubuh kita. Sedih kan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang punya pikiran-pikiran sehat, pikiran-pikiran besar, tapi umur dia pendek karena dia tidak menjaga kesehatan misalnya.
kan sedih. Jadi saya berharap pada suatu saat nanti bisa membangun seperti itu, ruang bincang yang sekaligus mengkonsumsi menu-menu yang sehat, jiwa dan raga. Demikian, ini mimpi saya, nggak apa-apa saya sampaikan di sini, semoga ini menjadi bagian dari breakdown doa-doa saya lapangkan di tempat-tempat yang sunyi, saya sampaikan di halayak ramai. Ya, mungkin begitu ya.